Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Halo semuanya, semuanya, selamat datang di Potsan Potsan Podcast Podcast Santai. Santai. Oke, Oke, di sini kali ini kita akan ngebahas tentang sastra anak. Nah, kita udah bersama Kak Devi nih. Coba boleh Kak Devi perkenalkan dulu dirinya. oke, terima kasih kakak pembawa acara. Nama saya Devi Kusmawati, NPM 1913 0530 99 semester 7E. Nah, di sini saya sebagai narasumber dari materi tentang sastra anak. Nah nih, Kak Devi ini dari PGSD Universitas Lampung. Nah, beliau ini calon guru. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, kali ini kan kita akan ngebahas tentang sastra anak. Nah, menurut Kak Devi, apa sih sastra anak itu? Oke, menurut saya sastra anak adalah bentuk karya sastra yang diperuntukkan untuk anak-anak sebagai jenis bacaan cerita anak-anak yang pada umumnya hasil kreatif imajinatif seseorang yang menggambarkan dunia rekaan, menghadirkan pemahaman, kesenangan, dan pengalaman. Wah, begitu ya pengertian dari sastra anak tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Devi. Nah, menurut Kak Devi sendiri sastra anak ini punya ciri-ciri nggak sih, Kak? Tentu ada Kak Dita, ciri-ciri sastra anak itu ada banyak. Oke, kita akan bahas ciri-ciri sastra anak. Yang pertama, menurut Hashim, tahun 1981 mengemukakan bahwa cerita yang diberikan kepada anak-anak memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bahasa yang digunakan harus sesuai dengan tingkat perkembangan si anak tersebut. Yang kedua, isi ceritanya harus sesuai dengan tingkat umur dan perhatian si anak. Yang ketiga, hendaknya jangan diberikan cerita yang bersendikan politik, tetapi mengutamakan pendidikan moral dan pembentukan watak. Yang keempat, format buku sebaiknya disesuaikan dengan dunia anak-anak sendiri, sehingga memberikan efek khusus dan kesan visual dari bentuk yang memadai seluruh buku. Jadi visualnya itu indah seperti itu biasanya. Yang kelima, ukuran dan bentuk huruf itu disarankan untuk tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar sehingga tidak membebani saat anak melihatnya. Yang keenam, ilustrasi gambar sebagai alat penceritaan harus mampu membuat cerita lebih hidup dan yang lebih penting harus menunjukkan adanya keselarasan atau kesesuaian dengan cerita tersebut. Selanjutnya yang ketujuh, dari segi cerita, bacaan cerita anak-anak menampilkan tokoh yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah, sehingga si anak mudah memahami. Kemudian latar cerita anak menggambarkan minat tempat-tempat tertentu yang menarik biasanya. Selanjutnya, ciri selanjutnya dari segi alur atau plot. Nah, cerita anak-anak mengandung plot yang bersifat linier dan berpusat pada satu cerita sehingga tidak membingungkan anak. Yang ke-10, cirinya tema bacaan anak biasanya sesuai dengan minat mereka, misalnya tentang keluarga, tentang teman, tentang persahabatan, seperti itu. Selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya ada point of view dalam cerita anak yang dipilih dan disesuaikan dengan karakteristik gambaran peristiwanya. Baik, seperti itu, Kak. Oke, tadi itu merupakan ciri-ciri dari sastra anak. Nah, selanjutnya apa nih setelah ciri-ciri, Kak? Kira-kira ada yang lain tidak? Seperti jenis, Kak, atau yang lainnya? Tentu ada dong Kak untuk jenis-jenis sastra anak itu sendiri. Oke, jenis bentuk sastra anak yang terdapat di Indonesia itu sangatlah beragam Kak. Di antaranya seperti puisi, cerpen, novel, dongeng, fabel, dan lain-lain. Secara garis besar, genre sastra anak terbagi menjadi 5 macam Kak, yaitu yang pertama fiksi, non-fiksi, puisi, sastra tradisional, komik, dan drama. Baik itu Kak. Wah, ternyata ada banyak ya jenis-jenis dari sastra anak. Nah, Kak Devi ini kan sebagai seorang calon guru nih. Nah, menurut Kak Devi, pandangan pribadi, bagaimana sih penerapan pembelajaran sastra di sekolah dasar? Oke, menurut pendapat Hook dan kawan-kawan tahun 1987 bahwa pengembangan sastra di SD itu harus memberikan pengalaman pada murid yang akan berkontribusi pada 4 tujuan, Kak. Yang pertama itu menumbuhkan kesenangan pada buku. Yang kedua, menginterpretasi bacaan sastra. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran bersastra. Dan yang keempat, mengembangkan apresiasi. Nah, tadi kan udah ada 4 tuh menurut Hook. Nah, itu tuh apa aja sih, Kak? Coba tolong dijelaskan. Baik Kak, yang pertama itu menumbuhkan kesenangan pada buku. Nah, kita dapat memperkenalkan mereka pada berbagai ragam bacaan prosa dan puisi, realisme dan fantasi, fiksi histori dan kontemporer, tradisional dan modern. Beri mereka waktu untuk membicarakan buku-buku, menceritakan buku itu satu sama lain, dan menginterpretasikannya melalui berbagai macam aktivitas Kak. Nah, seperti itu. Yang kedua itu Kak, kita menginterpretasikan bacaan sastra. Eh, Kita dapat membantu siswa menginterpretasikan bacaan sastra dengan cara mengidentifikasi si para pelaku yang ada pada cerita tersebut. Hal itu dapat dilakukan dengan mendramatisasikan role play
adegan tertentu yang ada pada buku cerita, Kak. Nah, kegiatan dramatisasi adegan cerita selain mengutamakan pemahaman pada cerita, juga akan melatih mereka bersosialisasi. Begitu kata Simpson tahun 1989. Yang ketiga itu, kita dapat mengembangkan kesadaran bersastra dengan cara anak-anak harus diarahkan menemukan elemen-elemen sastra secara berangsur-angsur, Kak. Karena elemen-elemen itu memberikan bekal bagi siswa dalam pemahaman makna sastra atau puisi. Dengan demikian, guru harus menguasai pengetahuan tentang bentuk-bentuk cerita, elemen-elemen cerita, dan pengetahuan tentang pengarang. Nah, untuk cara yang keempat itu mengembangkan, apresiasi terhadap sastra. Menurut Margaret Earley dalam Hook 1987 mengatakan bahwa terdapat 3 tahap urutan untuk perkembangan yang ada dalam pertumbuhan apresiasi. Yang pertama, tahap kenikmatan yang tidak sadar, kedua, tahap apresiasi yang masih ragu-ragu, dan ketiga, tahap kegembiraan secara sadar. Nah, seperti itu, Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Devi, penjelasannya cukup panjang dan dapat dimengerti sekali gitu ya. Untuk selanjutnya nih, pandangan pribadi lagi dari Kak Devi, bagaimana sih pentingnya pembelajaran sastra bagi peserta didik? Silahkan. Baik Kak Dita, terima kasih. Menurut saya, sastra anak berfungsi sebagai media pendidikan dan hiburan, membentuk kepribadian anak, serta menuntun kecerdasan emosi pada anak. Pendidikan dalam sastra anak memuat amanat tentang moral, Kak, pembentukan kepribadian anak tersebut, mengembangkan imajinasi dan kreativitas, serta memberikan pengetahuan keterampilan praktik bagi anak tersebut. Seperti itu, Kak. Oke, begitu ya pandangan pribadi dari Kak Devi. Nah, Kak Devi pasti punya rencana kan di masa depan sebagai calon guru nih untuk mengajarkan sastra anak gitu. Bagaimana Kak pandangannya untuk di masa depan? Baik Kak, rencananya ketika saya sudah menjadi seorang pendidik yang mengajar di suatu kelas, maka saya akan membuat suatu ide gagasan berupa pojok baca Kak, yang terdapat pada sudut ruang kelas yang berisikan dengan rak-rak buku yang berisi buku-buku bacaan non materi sekolah, seperti itu. Pada sudut, ruang kelas tersebut akan saya hiasi dengan bentuk dan hiasan-hiasan sehingga menarik peserta didik untuk membaca, dan saya sebagai pendidik akan memberikan waktu khusus untuk para peserta didik membaca buku bacaan tersebut, seperti pada jam-jam literasi sekolah setiap hari, sehingga akan menimbulkan minat baca pada peserta didik. Seperti itu, Kak Dita. Wah, luar biasa sekali ya. Semoga apa yang menjadi rencana Kak Devi ini bisa terlaksana. Oke, nah untuk selanjutnya, bagaimana sih Kak implikasi apresiasi sastra anak menurut Kak Devi? Baik, Kak. Jadi, kegiatan apresiasi langsung itu dapat dilakukan secara sadar oleh, seseorang untuk memperoleh nilai kenikmatan dan kehikmatan dari karya sastra anak yang diapresiasikan tersebut. Nilai kenikmatan sastra anak dapat memberi, sesuatu yang menyenangkan dan menghibur, dan memberi kepuasan tersendiri untuk orang yang menikmatinya. Kemudian cara mengapresiasi sastra anak sebagai seorang pendidik, kita dapat membuat suatu pentas panggung, mungkin setiap akhir semester maupun pada kenaikan semester, dengan menampilkan karya-karya sastra yang dibuat peserta didik seperti membuat lomba-lomba, menampilkan drama, berbalas pantun, dan membaca puisi kepada peserta didik. Nah, dengan hal itu maka akan terciptalah suasana, berkompetensi sekaligus kita dapat mengapresiasi sastra pada saat yang sama, seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Devi atas penjelasannya, luar biasa sekali Kak Devi ini. Penjelasan yang sangat rinci dan insya Allah kita semua bisa mengerti. Baiklah, mungkin cukup sekian nih dari podcast kita. Sampai ketemu di lain waktu dengan materi yang berbeda dan narasumber yang berbeda juga tentunya. Atau bisa jadi Kak Devi lagi narasumbernya. Oke, Oke, langsung tutup. kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.